Jadi kalau sampai nih, saya warning nih ya, kalau sampai perkara pra-peradilan ini ternyata gugur dan di P21, kita patut duga semakin janggal perkara ini. Janggal perkara ini ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Siapapun polisi yang masih punya harga diri, tunjukkan taring kalian, tinggikan kehormatan kalian dengan membuka kebenaran. Cuma di Konoha, hukum jadi mainan, polisi bebas main tangkap-tangkap. Polisi menyusahkan rakyat melindungi pejabat. Polisi hanya ujian skripsi dan dosen pengujinya seolah netizen se-Indonesia. Kenapa? Ketar-ketir ya? Akhirnya asal tangkap agar polisi kelihatan sigap dan kelihatan kerja. Miris, ironi sekali. Rakyat dituntut taat aturan, penegak hukumnya sendiri main-main di balik layar. Kasus Sambo kalau nggak viral juga nggak bakal keungkap. Termasuk juga saat ini. Kasus Vina kalau nggak viral juga nggak bakal di-up. Tenggelam begitu aja. Indonesia dalam keadaan gawat darurat. Hanya demi melindungi kepentingan segelintir pejabat. Nama baik instansi hukum sekarang taruhannya. Jangan sampai penjahat sekelas pejabat anggap profesi terhormat kalian bisa dibeli pakai uang. Jangan mau disuap demi pengalian isu. Jangan sampai masyarakat bicara, kalian penegak hukum gak bisa kerja. Apa yang kalian takutkan jika mengungkap kebenaran? Netizen se-Indonesia yang akan kawal dan lindungi kalian. Tapi ya saya nggak jamin kalau kalian emang lebih pro dan melindungi tersangkanya dan lebih berpihak pada DPO-nya. Ini saya bicara pada polisi se-Indonesia. Apakah tidak bisa pakai hati nurani sedikit saja terhadap profesi mulia kalian? Sampai kapan orang yang nggak bersalah dijadikan tumbal dan dikambing hitamkan? Hanya karena namanya sama dengan tersangka. Lalu mukanya dimirip-miripkan. Semudah itu ya? Pelaku anak polisi yang ditangkap anak petani, yang kerjaannya kuli, menghidupi ibu dan adik-adiknya, karena dia lemah, nggak berdaya, dan nggak bisa membela diri. Karena dia tidak punya kuasa penegak hukum atau tidak bisa membayar pengacara. Bahkan orang ini nggak diakui oleh bapak kandungnya, lalu dizolimi oleh oknum sampai terancam hukuman mati. Jika orang ini tidak bisa membayar satu pengacara, saya yakin jutaan umat manusia di Indonesia siap jadi garda terdepan untuk membelanya jika dia memang tidak bersalah. Ini bukan sekedar kasusnya Vina, tapi dari kasus inilah kita sebagai rakyat tergerak untuk mengevaluasi kinerja kepolisian. Ingat, menjadikan seseorang tersangka itu bukan perkara main-main. Jangan mempersulit pekerjaan yang sebenarnya mudah, membuatnya seolah-olah seperti benang kusut yang membuat seorang bingung dan pasrah, lalu melupakan kejadian ini. 8 tahun bukan waktu yang sebentar untuk memperjuangkan keadilan. Tolong revisi lagi pekerjaan dan kinerja kalian. Share, biar didengar semua orang. Bela orang ini, kawal sampai dia bebas jika dia memang bukan pelakunya. Tangkap pelakunya sampai dapat. Kita lihat di sini suara hati kecil rakyat kepada kepolisian di Indonesia. Warganet meminta polisi yang masih punya harga diri tunjukkan taring dan tunjukkan kehormatan kalian dengan pembukaan kebenaran. Cuman di Konoha, hukum jadi mainan, polisi bebas main tangkap-tangkap. Polisi menyusahkan rakyat melindungi pejabat. Asal tangkap agar polisi kelihatan sigap dan kerja. Sangat ironis ya teman-teman. Rakyat dituntut taat aturan, penegak hukumnya sendiri main-main di balik layar. Seperti kasus Vina ini, kalau gak viral pasti gak akan diungkap begitu saja. Hanya demi ingin melindungi nama segelintir pejabat, nama instansi hukum sekarang taruhannya. Penjahat sekelas pejabat, profesi terhormat bisa dibeli dengan uang. Mau disuap dengan pengalihan isu, takut mengungkapkan kebenaran. Dan di sini bisa kita lihat, warganet ini sangat garang dan ingin bicara kepada polisi se-Indonesia. Apakah tidak bisa pakai hati nurani sedikit? Sampai kapan orang yang tidak bersalah dijadikan tumbal dan dikambing hitamkan hanya karena begitu, hanya karena namanya sama dengan tersangka? Begitulah kebodohan keadilan di Indonesia ya guys. Yang mau Indonesia kita maju silahkan komen sebanyak-banyaknya di bawah.
Kepolisian Negara Republik Indonesia mengungkapkan ada anggotanya yang kurang teliti ketika mengusut kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon tahun 2016 lalu. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkapkan hal ini saat ditanya soal alasan polisi menulis hasil visum Vina dan Eki sebagai kematian tidak wajar pada 8 tahun silam. Terkait kasus ini, Sandi menjelaskan bahwa pihak kepolisian awalnya menerima laporan bahwa Vina dan Eki tewas akibat kecelakaan lalu lintas atau laka lantas. Ketika laka lantas, anggota menjalankan SOP sesuai dengan laka lantas. Dia kurang teliti di lapangan sehingga melihat ini adalah sebagai laka lantas yang biasa. Hal ini merupakan bentuk ketidaktelitian anggota karena mengkategorikan kasus Vina dan Eki sebagai kecelakaan biasa. Kemudian, beberapa hari setelahnya terungkap bahwa kasus ini bukan sekedar merupakan laka lantas. Meski begitu, Sandi menyebut bahwa anggota yang tidak teliti itu sudah diberi hukuman atau sanksi pada tahun 2016 silam. Sidang pra-peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan alias Peron, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada hari Senin 24 Juni 2024. Namun sidang pra-peradilan Peggy ditunda lantaran pihak termohon yakni Polda Jawa Barat tidak hadir pada sidang tersebut. Hakim Eman Sulaiman menyatakan pihaknya akan menjadwalkan ulang sidang tersebut untuk dilaksanakan pekan depan. Juru bicara PN Bandung Dali Usra mengatakan sidang pra-peradilan tersebut diputuskan ditunda karena tidak hadirnya pihak Polda Jawa Barat. Pihaknya tidak mengetahui alasan tim kuasa hukum dari Polda Jawa Barat tidak menghadiri sidang. Dali Usra mengatakan rencananya sidang akan kembali digelar pada 1 Juli 2024 mendatang. Dia juga menjelaskan bahwa sidang minggu depan tetap akan dilanjutkan apabila salah satu dari para pihak tidak hadir dalam persidangan. Bagaimana menurut pendapat kalian? Komen ya. Di sini juga tampak dari salah seorang kepolisian Indonesia mengungkapkan ada anggotanya yang kurang ketelitian ketika mengusut kasus pembunuhan Eki dan Vina Cirebon 2016 lalu atau 8 tahun silam. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkapkan alasan saat ditanya kenapa visum Vina dan Eki ditetapkan sebagai kematian tidak wajar. Terkait hal ini, Irjen Sandi dibohongi bawahannya bahwa kematian Vina dan Eki direkayasa seolah-olah kecelakaan lalu lintas. Sandi Nugroho juga merasa bersalah karena kurang teliti di lapangan. Perkara ini adalah laka lantas yang biasa. Hal ini menjadi pemicu hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian yang mengaku kurang telitian karena kematian Vina dan Eki sebagai kasus kecelakaan biasa. Oke, jadi kalau sudah seperti ini yang disalahkan siapa coba? Kalian komen di bawah ya guys. Disinyalir katanya salah tangkap lagi tuh yang kemarin DPO. Kok bisa ya polisi? Aku bingung deh. Apa coba bahan pertimbangannya sampai bisa salah tangkap lagi? Ini disinyalir ya guys. Karena dilihat dari ciri-ciri fisiknya aja sudah sangat-sangat berbeda. Nah, padahal yang paling menonjol adalah namanya lubang telinga ini yang besar sekali gitu ya. Harusnya itu menjadi bahan acuannya polisi untuk menangkap seseorang gitu loh. Karena fisik itu kan sangat menentukan gitu untuk penangkapan gitu ya. Aduh, bingung saya. Apalagi ini hanya seorang, maaf ya, kuli bangunan gitu loh. Harusnya ya apa sih yang harus ditutup-tutupin, atau malah justru ada yang lebih ditutupin sama polisi tersebut hanya karena orangnya atau anaknya dari seseorang yang luar biasa gitu. Waduh, kacau. Ya sudahlah, ini urusannya polisi. Coba saya hanya menghimbau saja, jangan memalukan institusi dan jadikanlah kewibawaan Anda untuk sebuah prestasi yang memang gemilang, yang bagus, yang patut dicontoh. Jangan cuma supaya netizen berhenti menghujat atau berhenti berbicara, Anda malah justru menangkap salah orang. Kan gak lucu gitu loh. Cobalah, kasihan juga kan keluarga yang memang bukan pelakunya malah ditangkap gitu loh. Kasihan lah. Ya, mereka itu bukan orang yang berada, justru orang yang memang
jadi tulang punggung keluarga justru katanya seperti itu. Nah, coba ya, tolong diperiksa lagi, tolong akuilah kesalahan bahwa memang itu salah tangkap. Jangan menutupi kebohongan-kebohongan yang lainnya. Karena kalau tidak jujur pasti akan menutupi kebohongan-kebohongan yang lainnya juga. Betul nggak? Nah, jadi jujur aja. Kalau memang salah tangkap ya salah tangkap, nggak apa-apa. Kita juga akan memaafkan. Ya namanya juga manusia, tidak luput dari kesalahan. Bener nggak? Oke, tolong tuntaskan hal ini. Kasian nasib orang. Ya, salam. Lita Gading. Di sini ternyata terlihat Dr. Lita Gading ternyata juga ikut geram ya. Dengan menanggapi kasus kematian Eki dan Vina Cirebon, Dr. Lita menanggapi kenapa bisa polisi salah tangkap. Sedangkan bisa dilihat dari ciri-ciri fisiknya aja sudah sangat-sangat berbeda, dan yang paling menonjol adalah tindik di telinga atau lubang di telinganya. Seharusnya itu menjadi bahan acuannya polisi untuk menangkap seseorang. Karena kan fisik itu sangat menentukan untuk penangkapan. Bisa kita nilai sendiri ya betapa hancurnya hukuman dan keadilan di negara kita ini. Yang merasa geram kepada kepolisian, angkat tangan dan silakan komen sebanyak-banyaknya di bawah. Saya dari YouTube Segudang TV pamit undur diri, sampai jumpa.